Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita berikan kepada Allah Tuhan semesta alam. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, manusia diperjalankan secara hukum dengan ilmu, dengan hukum sebab akibat yang ada di langit dan di bumi ini. Perjalanan manusia adalah perjalanan fisik, perjalanan tubuh, di mana perjalanan itu bertujuan untuk menyempurnakan pembentukan jiwa raga manusia sampai tercipta menjadi manusia sempurna. Jadi Allah menciptakan manusia. Yang diciptakan itu tentu jasad, fisik. Itu yang diciptakan. Jadi apabila Allah menyempurnakan penciptaan manusia, tentu yang disempurnakan itu fisik ini, jasad ini, kehidupan fisik, jasmani. Nah, apabila sempurna penciptaan jasmani, tentu itu mempengaruhi pembentukan rohani. Nah, itu. Jadi berdasarkan hukum yang diciptakan itu jasmani, sehingga aturan-aturan itu berfungsi untuk jasmani, bukan untuk rohani. Kalau kita menjalankan perintah itu dijalankan oleh jasmani, jasad. Perintah tidak dijalankan oleh rohani. Jadi itu artinya rohani mendapatkan pengaruh dari jasmani. Apabila jasmani kita rusak, kotor, itu akan merusak rohani. Tentu seperti itu. Kalau jasmani kita bagus kehidupannya, tentu itu membentuk rohani yang bagus. Jadi pembentukan rohani itu disandarkan kepada jasmani. Disandarkan kepada jasad, kehidupan jasad. Itu. Jadi perintah-perintah yang diturunkan, aturan-aturan yang diberikan,
itu diberikan kepada jasmani. Jasmanilah yang menjalankan perintah itu. Jasmanilah yang menjalankan, yang mengamalkan aturan-aturan itu. Nah, itu. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa aturan itu berfungsi untuk menegakkan jasmani, meluruskan kehidupan jasmani, memperbaiki jasmani, ya, berfungsi untuk menyempurnakan kehidupan jasmani itu. Itu aturan-aturan yang diberikan, ya, perintah-perintah yang diberikan. Nah, itu deh. Ya. Jadi nampaklah di sini bahwa ibadah yang dikerjakan oleh manusia itu berfungsi, ya, untuk membentuk jasmaninya, dimulai dari jasmani. Nah, itu, ya, baru mengalir kepada rohani. Ya, itu. Apabila jasmani kita jatuh, rohani kita juga jatuh. Ya, ketika jasmani kita jatuh kehidupannya, maka rohani tidak bisa ditegakkan. Karena untuk menegakkan rohani harus bersandar kepada jasmani. Nah, itu. Ya. Nah, jadi ibadah-ibadah itu berfungsi menegakkan kehidupan jasmani, meluruskan kehidupannya, membersihkannya, memperbaiki, ya, membangun kehidupannya, ya, sampai sempurna. Nah, itu. Ya. Nah, jadi salat itu fisik, untuk fisik, dimulai dari fisik. Nah, salat, ya, puasa, haji, ya. Nah, jadi berawal dari fisik, jasmani, berawal dari jasad. Perubahan itu dimulai dari jasad, jasmani, untuk mengangkat rohani, untuk menegakkan rohani. Nah, ya, hukum-hukumnya seperti itu. Nah, itu deh. Ini. Jadi, perubahan diri manusia, ya, itu dimulai dari jasmani, ya. Maka jasmani itulah yang diutamakan, yang pokok, yang harus dibentuk, diluruskan, dibersihkan, ya, yang harus dibangun kehidupannya, ya, tentu kehidupan yang benar. Nah, sementara kehidupan jasmani itu terikat dengan kebutuhannya di langit dan di bumi, ya, dengan benda-benda, makanan, perhiasan, ya, segala sesuatu yang ada di bumi. Jasmani terikat dengan itu untuk menegakkan dirinya, untuk menghidupkannya. Nah, terikat dengan itu. Nah, jasmani juga terikat dengan adat. Nah, ya, untuk membangun kehidupannya. Nah, terikat dengan adat kebiasaan untuk mengangkat kehidupan jasmani, meluruskan kehidupannya, memperbaikinya, menatanya. Nah, itu jasmani. Ya. Adat itu kan fisik. Ya, adat itu kan kehidupan fisik. Nah, itu jasmani diikat dengan adat kebiasaan. Tentu adat yang benar. Ya, kebiasaan yang benar. Ya, ya. Apabila jasmani kita mengikuti adat kebiasaan itu, maka dengan itulah jasmani kita terangkat, tegak. Jadi itu fisik, permainan fisik. Nah, seperti sedekah itu, ya, yang disedekahkan itu kan harta, uang. Itu kan dalam bentuk benda itu fisik. Nah, itu, ya. Nah, yang disedekahkan itu benda, materi, fisik.
itu berpengaruh dalam meluruskan jasmani. Jadi usaha kita meluruskan jasmani itu mempengaruhi rohani. Dengan lurusnya jasmani, maka lurus pula lah rohani. Ya. Untuk meluruskan rohani, memperbaiki rohani dengan cara memperbaiki jasmani. Meluruskan rohani. Itu dia. Letakkanlah segala sesuatu pada tempatnya. Itu berhubungan dengan fisik, benda, jasmani. Itu tata letak itu kan sangat erat hubungannya dengan benda, tata letak benda, tata letak diri, tubuh, sangat erat hubungannya. Dan itu berhubungan dengan keseimbangan. Ya, letakkanlah dirimu pada tempat yang tepat di atas permukaan bumi ini, di antara benda-benda lain, makhluk lain. Ya, sehingga dirimu seimbang, tegak lurus. Seperti itu. Nah, itu. Apabila jasmani manusia seimbang, itu mendorong pertumbuhan. Mengangkat jiwa raganya. Menegakkan dirinya. Ada. Apabila pertumbuhan manusia itu subur, lancar, maka jiwa raganya naik, hidup. Proses kehidupan manusia, proses itu memenuhi, mengisi jiwa raga manusia sampai penuh. Sehingga jiwa raganya kokoh, kuat, tegak. Seperti itu. Jadi itu proses yang terjadi. Perjalanan manusia adalah perjalanan fisik atau perjalanan tubuh. Jadi itu yang harus kita pelajari. Sementara tubuh manusia itu berlapis 3. Jasad. Itu lapisan pertama. Dari dalam jasad tumbuh roh. Roh atau tubuh halus. Itu lapisan kedua. Di dalam roh tumbuh lagi tubuh baru yang lebih halus lagi. Zatnya lebih halus lagi, lebih padat lagi. Itu lapisan ketiga. Berlapis-lapis. Apabila jasad kita sehat, itu mendorong, memberikan kekuatan untuk mendapatkan rohani yang bagus. Roh yang bagus, tubuh halus yang bagus. Apabila rohani kita itu bagus, itu mendorong. Rohani yang bagus memiliki kekuatan, kemampuan untuk mendorong terbitnya tubuh baru. Tumbuhnya tubuh baru. Dengan tubuh baru itulah manusia masuk surga. Tubuh baru adalah tubuh yang belum pernah disentuh oleh jin dan manusia. Itu tubuh baru. Tubuh baru itu tubuh lapisan ketiga. Kalau jasad kita sering disentuh. Kita menyentuh orang atau orang menyentuh kita. Roh seperti itu. Tubuh halus. Itu sering disentuh, bersentuhan. Dengan roh lain, jin lain, atau dengan manusia. Itu kadang-kadang bersentuhan. Tetapi kalau tubuh lapisan ketiga, tubuh baru, itu belum ada yang menyentuhnya. Karena tubuh lapisan ketiga munculnya, mewujudnya di surga. Itu belum pernah disentuh. Itu deh. Ya. Jadi ini adalah proses. Proses perjalanan manusia ke surga. Perjalanan tubuh
perjalanan manusia adalah perjalanan tubuh. Lepaskan jasad itu. Apabila jasad kita mati, itu kan lepas itu. Berpindah kepada tubuh kedua, lapisan kedua, roh. Tubuh kedua itu, lapisan kedua, itu juga dilepaskan. Berpindah ke tubuh ketiga. Dengan tubuh lapisan ketiga, baru kita masuk surga. Itu perjalanan tubuh, perjalanan fisik. Itu sebabnya Al-Quran menyuruh manusia untuk memelihara diri. Untuk menjaga diri. Supaya manusia sampai ke tubuh lapisan ketiga. Supaya dia bisa masuk surga. Jadi, kalau kita memelihara diri kita didorong. Dari tubuh lapisan pertama, jasad, didorong kepada tubuh lapisan kedua, rohani. Dari tubuh lapisan kedua, kita didorong sampai ke tubuh lapisan ketiga. Baru masuk surga. Tetapi apabila manusia tidak menjaga diri, membiarkan dirinya kotor, rusak, kehidupan tidak benar. Apabila jasmaninya rusak, kotor, maka dia tubuh lapisan kedua yang dia peroleh itu juga rusak, tidak bagus. Apabila tubuh lapisan kedua itu tidak bagus, rusak, kotor, maka kemampuan untuk mendorong mendapatkan tubuh lapisan ketiga itu tidak ada. Itu artinya perjalanannya berhenti. Berhenti perjalanannya di situ. Itu. Di perjalanannya tidak berlanjut ke surga karena dia tidak mendapatkan tubuh lapisan ketiga. Hukum-hukumnya seperti itu. Itu dia. Kembali kita kepada ibadah. Apa fungsinya ibadah? Ibadah itu mengangkat fisik. Dimulai dari fisik jasmani. Ibadah mengangkat fisik. Menegakkan, meluruskan, memperbaiki. Untuk mengangkat rohani. Tubuh lapisan kedua. Jadi apabila jasmani kita tegak, maka rohani kita, roh kita juga tegak. Kan itu. Apabila jasmani kita lurus kehidupannya, maka roh, tubuh halus kita, roh kita, itu juga lurus. Tegak ya. Itu. Apabila kita mendapatkan roh yang bagus, rohani yang bagus, maka itu adalah alat untuk mendorong terciptanya tumbuhnya tubuh lapisan ketiga. Baru kita masuk surga. Itu dia. Tetapi kalau jasmani kita rusak, lemah, kotor, tidak punya kemampuan untuk menciptakan roh yang bagus, sehingga roh kita juga rusak. Tidak sempurna roh kita. Maka kemampuan roh untuk menciptakan tubuh lapisan ketiga itu tidak ada. Maka perjalanannya berhenti sampai di alam roh. Maka dia terkurung di alam roh. Itulah neraka baginya. Perjalanannya tidak berlanjut ke surga karena dia tidak memiliki tubuh lapisan ketiga. Seperti itu. Jadi berlapis-lapis. Sama seperti tanah, karena manusia datang dari tanah. Tanah itu berlapis-lapis. Itu dia. Jadi, asal usul itu tanah. Tanah itu bergejolak, bereaksi. Hubungan antara zat itu menciptakan gejolak. Hubungan antara butiran-butiran tanah, gumpalan-gumpalan tanah itu menciptakan reaksi, menciptakan gejolak.
Sehingga gejolak itu mendorong perkembangan tanah ya. Nah, itu. Sehingga tanah itu tumbuh berkembang berlapis-lapis. Itu kan dorongan dari dalam tanah itu. Sehingga tanah itu tumbuh seperti menjadi bukit, membukit deh, atau dia menggunung. Itu kan berlapis-lapis tanah. Nah, tubuh manusia juga berlapis-lapis karena tubuh manusia tanah. Tuh, begitu pula pohon. Nah, pohon itu kan berlapis. Ada kulit pohon, ada daging pohon, ada inti pohon. Nah itu berlapis-lapis. Nah, tubuh manusia juga berlapis. Lapisan pertama dilepaskan. Setelah lepas lapisan pertama, kemudian lepaskan pula lapisan kedua. Lapisan kedua, ya, setelah dilepaskan kita masuk kepada lapisan ketiga, tubuh ketiga. Dengan itulah kita ke surga. Itu dia. Ya. Nah, tubuh manusia, jasad kasar manusia, itu zatnya kasar. Ya, zatnya itu kasar. Jasad manusia, zatnya itu kasar, sehingga mudah pecah, mudah retak. Mati, mengalami kematian. Pasti mati. Karena zatnya kasar, rapuh, ya, mudah mati. Ya. Di dalam jasad kasar manusia ada roh, tubuh halus. Zatnya masih kasar itu. Nah, itu mudah rusak, mudah pecah. Nah, itu. Ya, itu tidak bisa masuk surga. Tubuh yang dimasukkan ke dalam surga itu tubuh lapisan ketiga. Zatnya halus, padat, kokoh, ya, awet. Itu, ya, tubuh lapisan ketiga itulah, ya, yang menggantikan jasad kasar dan roh. Tubuh lapisan ketiga itulah, dengan itulah kita dibawa ke surga. Nah, itu bagi orang-orang yang memelihara jiwa raga. Ya, orang-orang yang beramal ibadah. Amal ibadah berfungsi untuk mengangkat jiwa raga manusia. Dimulai dari jasmani itu fisik. Ya, jadi awal dimulainya, ya, perubahan diri manusia itu dimulai dari jasmani fisik. Jadi jasmani, kehidupan jasmani itu betul-betul harus diperbaiki, harus dibentuk untuk mengangkat rohani. Jadi ibadah kita, sholat, puasa, haji, ya, sedekah, zakat dan lain-lain, ya, itu amalan itu diikat dengan proses alam. Proses alam itu kan berhubungan dengan jasmani, berfungsi untuk membentuk jasmani, itu proses alam. Nah, proses alam itulah yang bekerja untuk mengangkat jasmani kita, fisiknya, dan untuk meluruskan. Ada. Jadi perintah yang diberikan Tuhan itu untuk jasmani. Dengan sempurnanya kehidupan jasmani, maka terbentuk pula lah rohani yang sempurna. Jadi dimulai dari jasmani. Ya. Jadi demikian supaya kita perhatikan, kita pikirkan, kita pelajari, sehingga menjadi jelas dan terang benderang. Demikian saya kiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.